Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, umur panjang dan kesempatan berjumpa lagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semuanya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Aku doain teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Dan gimana nih teman-teman? Ini sudah aku pas dubbing ini puasa udah dapet 2 hari ya teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah selama 2 hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa gitu teman-teman. Terus teman-teman semuanya gimana nih teman-teman? 2 hari puasanya lancar, senang, tentram, atau sudah mulai pusing-pusing untuk menyiapkan persiapan lebaran ya teman-teman? Pasti semuanya punya agenda masing-masing ya teman-teman semuanya. Nah, ini di bulan puasa ya teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat video-video aku sebelumnya, aku ini kan punya warung. Warungku nggak tutup sih teman-teman semuanya, tutup itu 3 hari di awal puasa, kemudian nanti buka lagi, tapi bukanya mulai jam 10 sampai jam 6.30 sore. Teman-teman, alhamdulillah ya, semoga teman-teman semuanya selama bulan Ramadan ini tetap bersemangat beraktivitas gitu ya teman-teman. Jadi memang harus betul-betul dijaga kesehatannya, kesehatan dari fisiknya, juga kesehatan mentalnya gitu teman-teman. Nah, ini aku kebetulan waktu itu di hari Minggu ya teman-teman, jadi memang libur dari pekerjaan, tapi karena si Mbak yang biasanya jaga warung itu sedang aku minta untuk libur 3 hari di awal puasa, jadi biar aku enggak suntuk gitu ya, kayaknya rebahan-rebahan aja itu juga males gitu ya teman-teman. Jadi ini aku beraktivitas gitu. Ceritanya pagi itu sudah dari sahur ya teman-teman, sahur itu sudah nyiapin menu sahur, kemudian kulanjutin bersih-bersih rumah gitu ya, nyuci-nyuci pakaian, jemur pakaian, cuci-cuci piring, intinya bersih-bersih rumah gitu teman-teman semuanya. Terus aku juga ngumpulin sendal-sendal sama sepatu anak aku itu aku cuci gitu biar kelihatan lebih bersih. Memang kemarin kan musim hujan ya, jadi sebentar-sebentar sendalnya itu cepet banget kotornya. Jadi kalau tadi di video awal itu aku sudah cuci-cuci sendal juga. Terus aku berangkat ke pasar ya teman-teman, untuk aku belanja, tapi aku nggak food prep selama 1 minggu. Aku belanja itu kebutuhan kurang lebih 4 sampai 5 hari. Nah, dan aku agak shock juga ya teman-teman, ternyata harga-harga itu sudah pada naik gitu. Biasanya aku kalau belanja itu kan sepulang kerja mampir belanja gitu ya, sudah berbulan-bulan seperti itu. Nah, itu kemarin karena ini puasa jadi aku mau stok-stok lagi belanjanya, dan ternyata apa-apa itu sudah harganya naik teman-teman. Nah, tadi aku beli ayam teman-teman, ayam file gitu ya, itu 1 kilo Rp50.000. Terus aku tadi beli bakso gitu, 2 bungkus, per bungkusnya itu 5 ribuan, itu nggak naik. Aku juga beli sayuran, tapi aku nggak beli banyak sayuran ya teman-teman. Terus aku cuman beli apa ya tadi, pokcoy, kemudian kol, buncis, wortel, terus itu labu siam aku cuman beli 1 gitu ya. Terus aku beli ceker sama tahu gitu teman-teman semuanya. Dan lumayan gitu, itu kemungkinan bisa buat 4 sampai 5 hari teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira Ramadan ini teman-teman punya planning apa nih teman-teman semuanya? Planning yang sudah
disiapkan jauh-jauh hari atau planning yang jangka terdekat gitu teman-teman. Kalau aku ini di video ini aku mau apa ya teman-teman, mau sharing perihal gimana sih budgeting selama bulan Ramadan gitu ya. Karena tahun kemarin itu aku kayak mengalami gimana ya, kayak over gitu ya penggunaan budgetingnya gitu. Jadi setelah lebaran itu kayak yang tarik nafas panjang, keluarkan pelan gitu ya teman-teman. Inhale, exhale gitu ya, kayak semacam harus banyak relaksasi dulu gitu. Karena memang enggak diatur teman-teman semuanya. Nah, lebaran kali ini, Ramadan kali ini memang jadi belajar gitu dari Ramadan sebelumnya dalam hal nge-planning pengeluaran gitu teman-teman. Jadi kayak kayak apa ya, sekarang sudah dari sebelum Ramadan itu kan sudah banyak berseliweran, diskon-diskon baju muslim, apa segala macam dan banyak diskon yang lainnya ya teman-teman, dan ternyata itu sangat menggoda sekali bagi cewek. Tapi belajar dari bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya itu jadi ternyata banyak barang-barang yang sebetulnya nggak dibutuhin gitu ya. Misalkan sudah bermunculan model-model toples terbaru gitu, terus apa ya, bermunculan macam-macam alat-alat buat masak dan hal-hal lain lah, pokoknya banyak sekali yang diskon-diskon. Nah teman-teman semuanya, ini ada tips nih teman-teman, gimana sih memprioritaskan kebutuhan di bulan Ramadan itu, terutama untuk kita biar budgetnya itu nggak overload gitu. Jadi nanti tetap bisa pulang kampung, tetap bisa ngajak makan keluarga dan mencukupkan kebutuhan yang lainnya tanpa harus bernafas terengah-engah gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah prioritaskan kebutuhan ya teman-teman. Jadi prioritaskan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan biaya lainnya gitu. Kalau aku memang ada budgeting khusus itu untuk makan 1 minggu, makan yang di rumah aja ya teman-teman, itu 200.000 gitu teman-teman. Kadang ada sisa gitu, alhamdulillah. Jadi dicukupkan itu untuk memang diatur makannya di rumah. Nah, kadang-kadang itu pas Ramadan itu memang pengennya banyak ya teman-teman, apalagi kalau kita ngelihat di jalan, kita lagi ngabuburit itu kan banyak tawaran makanan yang sangat menggiurkan. Nah, itu barangkali memang harus agak direm gitu ya teman-teman. Boleh sih jalan-jalan ngabuburit, sesekali beli takjil itu boleh gitu ya, tapi memang harus dilihat budgetingnya biar enggak setiap hari kemudian kayak orang FOMO gitu ya, maunya beli macam-macam gitu, tapi akhirnya nanti juga enggak kemakan, dibuang percuma gitu ya teman-teman. Jadi memang prioritaskan saja. Nah, yang kedua itu hindari pembelian tidak perlu. Jadi hindari pembelian tidak perlu seperti makanan yang tidak seimbang atau barang-barang yang enggak penting gitu loh teman-teman. Ya misalkan sebetulnya ini memang sesuai kebutuhan ya teman-teman. Misalkan sudah punya banyak toples di rumah, ini lagi ada model-model toples terbaru nih, terus ini lagi banyak sekali model-model mukena terbaru atau model-model hal-hal yang lain gitu ya. Nah itu diprioritaskan gitu. Sebetulnya memang kalau tips ini boleh dijalankan, boleh enggak ya teman-teman. Semua itu kembali pada diri sendiri gitu ya. Kalau memang dirasa butuh, beli. Tapi kalau memang sudah punya dan dirasa itu tidak menjadi hal yang prioritas, boleh banget sebetulnya ditunda dulu gitu ya. Kalau banyak beli juga nanti menuhin rumah gitu ya teman-teman. Nah, jadi memang hati-hati gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, manfaatkan diskon. Jadi manfaatkan diskon dan promo yang ditawarkan oleh toko-toko dan restoran gitu. Ini juga perlu dipilah-pilah nih teman-teman. Jangan sampai karena kita ngejar banyaknya diskon ya, kita jadi ngeluarin budgetingnya itu malah bukannya semakin bisa terkontrol, tapi semakin tidak bisa terkontrol karena banyaknya diskon yang berseliweran di media sosial atau pas kita lagi belanja-belanja ke supermarket gitu ya. Lagi-lagi memang kita lebih fokusnya itu sama apa yang dibutuhkan dan diprioritaskan. Ini bukan
untuk kita hemat banget itu enggak ya teman-teman, tapi memang belajar untuk mana dulu sih yang prioritas gitu. Jadi yang prioritas itu didahulukan gitu, jadi kita masih bisa controlling gitu teman-teman. Terus yang keempat itu buat rencana makan. Jadi buat rencana makan untuk menghindari pembelian makanan yang tidak perlu gitu. Salah satunya itu memang kita bisa food prep gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita food prep itu mau nggak mau kita akan termotivasi untuk memasak apa yang tersedia di kulkas gitu, karena juga sayang kalau nggak dimasak nanti jadinya busuk dan buang-buang makanan gitu teman-teman semuanya. Nah, mau itu food prep atau mau itu belanja harian, lagi-lagi memang apa yang dibutuhkan, gizi di dalam tubuh kita itu yang dibutuhkan. Jadi kita cukupkan sesuai dengan porsinya saja, tidak usah berlebihan gitu teman-teman. Karena dengan kita mencukupkan makan selama bulan Ramadan pun juga kondisi fisik akan jauh lebih terjaga. Jadi kalau kita berlebih-lebihan makan itu juga rasanya tubuh pasti tidak enak, perut juga begah gitu ya. Kalau kita buka puasa berlebihan juga nanti sholat tidak nyaman, apalagi ikut terawih semakin tidak nyaman. Nah, itu teman-teman semuanya kurang lebih 4 tips gitu ya teman-teman, yang mungkin bisa dijalankan teman-teman semuanya. Sebetulnya tips dari aku ini boleh dijalankan, boleh enggak tidak dijalankan ya teman-teman, itu sesuai dengan kenyamanan teman-teman menjalani kehidupannya masing-masing. Jadi ini enggak ada pemaksaan gitu teman-teman semuanya. Jadi selama bulan Ramadan kalau kita mau sehat secara mental ketika melihat video-video YouTube-nya orang gitu teman-teman, salah satunya adalah kalau kita mendengar informasi dari YouTube sekiranya itu bisa kemudian memunculkan kondisi emosi yang negatif atau kita tidak suka atau kita tidak nyaman, sehingga apa ya, hati kita bergejolak untuk ke arah negatif, lebih baik di skip dulu teman-teman. Termasuk barangkali mendengarkan tips-tips dari aku kok rasanya kurang nyaman ya, daripada mengganggu ibadah di bulan suci Ramadan, boleh di skip. Tapi kalau informasinya bisa dicerna, kemudian oh ada yang bisa diaplikasikan, boleh terus melanjutkan video aku ya teman-teman semuanya. Dan aku ucapkan terima kasih bagi yang masih setia menyaksikan video aku nih teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, barangkali ada yang baru pertama menyaksikan video aku, salam kenal online ya teman-teman. Salam kenal online dengan channel aku Berkah Dapur Bunda. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar nanti pas aku upload video-video terbaru, teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku. Nah teman-teman semuanya, ini sebetulnya pas aku beraktivitas ini tuh masih pagi loh teman-teman. Ini masih sekitar jam 8.15 menit, tapi sudah cetar membahana, panas banget teman-teman semuanya. Dan itu aku jemur sendal sama sepatu anak aku di depan rumah, karena memang di depan rumah itu jam-jam segitu sudah panas banget. Kalau di belakang rumah itu masih apa ya, ketutup gitulah, jadi belum panas gitu teman-teman. Ya teman-teman semuanya, berlanjut ke aktivitas selanjutnya ya teman-teman. Jadi ini videonya full dari pagi sampai buka puasa gitu. Nah itu selesai, tadi aku sudah food prep gitu ya, sudah ngewadahin membagi-bagi ayam yang file yang sudah aku potong-potong, dan belanja-belanja aku yang lainnya sudah beres. Aku juga sudah masak sop bakso gitu ya untuk anakku yang paling kecil karena enggak berpuasa. Selanjutnya aku lanjutin sama angkat jemur angkat jemuran gitu ya teman-teman. Jadi yang jemuran udah kering aku angkat, kemudian aku sudah jemur yang baru lagi tadi. Nah ini sambil aku lipat-lipat, anak aku ada tugas dari sekolahan untuk mengisi aktivitas di bulan Ramadan. Jadi anak aku sambil tanya-tanya, aku sambil lipat-lipat baju, sambil istirahat kan, duduk-duduk juga. Ini nih anak aku ya teman-teman semuanya, karena dia bingung mau ngapain, jadi dia asik menggambar seperti itu. Karena dia tadi sudah main sebetulnya ya teman-teman semuanya, tapi
siangnya itu mau main lagi itu dilarang gitu, lebih baik mainnya agak sore, jadi siang dia bisa istirahat dulu. Alhamdulillah sudah bersih rumah, kamar mandi juga alhamdulillah sudah, tembok-tembok sudah bisa aku sikat-sikat, lantainya juga sudah bersih gitu ya teman-teman semuanya. Terus ini juga tempat bubuknya anak aku sudah aku rapikan gitu, dan itu setumpuk gitu, setas besar batik itu adalah baju-baju yang sudah aku lipat mau aku antar ke rumah mama yang momong anak aku untuk disetrika gitu. Terus ini dapur aku teman-teman yang sudah lama banget aku nggak pernah masak di sini. Sudah lama banget juga aku nggak bikin video di sini gitu ya. Ini sayur sop bakso buat anak aku. Nah, habis itu tadi aku lanjutin dengan nunggu warung aku ya teman-teman, karena mulai sore itu mulai rame pembeli gitu. Terus ini sudah maghrib, warungnya langsung aku tutup karena aku mau ke rumah ibu aku. Kebetulan puasa pertama itu ada buka bersama dengan saudara-saudara di samping kanan kiri rumah ibu aku. Nah ini sudah ya teman-teman, sudah sampai di rumah ibu aku, sudah pada buka puasa. Tadi aku sempetin dulu untuk sholat gitu ya, jadi memang sudah telat datangnya ke sini, karena kalau sholat duluan itu makannya jadi lebih tenang, enggak buru-buru dan enggak sakit perut gitu. Nah ini teman-teman semuanya. Maaf ya teman-teman, batuk. Ini ya teman-teman semuanya, jadi aku tadi nggak bantuin nyiapin ini, aku cuman bawa es teh aja gitu ya, gitu. Yang lainnya sudah disiapkan semua. Kita tinggal makan gitu, berkumpul bersama-sama di puasa pertama nih teman-teman semuanya. Ini ponakan aku, ini semuanya adalah saudara-saudara aku nih teman-teman. Alhamdulillah Ramadan penuh berkah, diawali dengan bisa berkumpul bersama keluarga itu senang banget alhamdulillah. Nah teman-teman semuanya, semoga Ramadan ini memberikan banyak pelajaran kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang penuh syukur, dan kembali lagi untuk mencintai diri sendiri. Jangan lupa ya teman-teman, mulai belajar untuk prioritas, mana yang penting, mana yang bisa ditunda, agar nanti kita tetap bisa bernafas lega setelah lebaran. Ya, selesai nih teman-teman video aku doakan semoga ibadah puasa teman-teman semuanya diberikan kelancaran sampai nanti kita bertemu di hari raya Idul Fitri, bisa bersilaturahmi ke rumah keluarganya masing-masing. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.